Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wa huma a'zamun ni'am lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan ucapan alhamdulillah, beribu-ribu alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan hidup bagi kita bersama, masih bisa melangkahkan batis untuk menuju masjid beribadah. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Tapi suatu saat semua itu akan berakhir. Kaki akan terwujud, tangan akan kaku, mata akan terpajang buat selama-lamanya, mulut akan membisu, hidup akan berusai dalam dunia yang mana ini. Kembalilah asal dari tanah jasad, kembali kepada unsur semula, menyatu dengan tanah. Roh dari Allah, kembalilah kepada hadirat Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang paling menyenangkan dan paling indah kecuali ketika itu adalah iman dan takwa yang segar, iman dan takwa yang baik, amal saleh yang berlimpah, kebajikan yang banyak, husnul khatimah adalah bekal yang paling indah dan terindah, paling menyenangkan. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan ini bala akan selalu ada. Dalam kehidupan ini tidak ada orang yang luput dari bala, besar ataupun kecil, terasa ataupun tidak. Yang jelas selama hidup di atas muka bumi, pasti bala itu akan menimpa kepada setiap orang. Bala ada dua bagian. Satu bala dalam pandangan duniawi, yang kedua adalah bala yang menimpa pada agama seseorang. Bala dunia itu masih penting, sakit misalnya, musibah menimpa, kemiskinan andaikan, hidup terpuruk misalnya, itu masih penting. Adapun sebesar-besar bala adalah bala menimpa kepada agama seseorang. Semakin hari semakin tua, bukan semakin insaf. Semakin hari semakin tua, bukan semakin dekat dengan Allah. Semakin hari semakin tua, umur sudah tinggal sisa, tapi semakin menjauh dari Allah. Malas ke masjid, malas beribadah, tidak suka untuk duduk mendengar mau'izatul hasanah, tidak memperbanyak amal kebajikan taat kepada Allah. Itu adalah bala pada agama.
Mestinya semakin tua, semakin baik, semakin insaf, semakin sadar, semakin takwa, semakin dekat dengan Allah. Dan lebih parah dan lebih besar lagi apabila nilai iman dan Islamnya telah luntur. Iman, Islam yang sudah ada di dalam dada kita sebagai orang mukmin dan muslim, ini bisa saja akan menjadi luntur, akan bisa saja menjadi pudar, akan bisa saja akan menjadi lenyap pada diri seseorang. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi. Ada orang yang pagi beriman, sore dia menjadi orang yang ingkar, murtad. Ada orang yang sepanjang hidupnya baik, taat, beriman, Islam, tapi diambang kematian, sakaratul maut, dia berubah, timbul keraguan dengan iman dan Islam, akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir, keluar dari iman dan Islam. Dan ini adalah sebesar-besar bala musibah bagi seseorang, yakni meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Di KTP Islam agamanya, sekeluargaan Islam, nenek moyang Islam, tapi dirinya telah berpindah keyakinan. Berapa banyak kita mendengar berita orang-orang ternama mereka sekarang pindah agama. Dan orang yang murtad, orang yang keluar dari iman, orang yang keluar dari Islam, tidak mesti harus orang itu berpindah agama, tidak mesti harus berpindah keyakinan. Ada 3 pokok yang membuat orang itu bisa menjadi murtad, keluar dari iman dan Islam. 1, bisa dengan ucapan. 2, bisa dengan itikat keyakinan hatinya. 3, bisa dengan bentuk perbuatan. Dalam sebuah kitab Sulamul Rafiq diceritakan, ada seorang soleh namanya Abdullah bin Ahmad. Dia ini tugas azan selama 40 tahun. Hari-hari dia azan ke masjid dengan ikhlas. Dia selalu salat berjamaah. Orangnya dipandang baik di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang ternama dalam kehidupan, orang yang dikatakan orang yang terpandang dalam kehidupan pengamalan agamanya. Suatu ketika dia jatuh sakit. Begitu sakit tambah parah, diambang sakaratul maut. Semua keluarga pun berkumpul untuk mengantarkan kepergian terakhir buat selama-lamanya. Ketika diambang kematian akan menghembuskan nafas terakhir, seorang laki-laki ini pun minta kepada keluarganya untuk diambilkan Quran. Senanglah keluarga. Katanya, wahai saudara-saudaraku, tolong ambilkan Quran. Keluarga ini menyangka orang ini akan meninggal dunia sebagai tabaruk, mengambil berkah, membaca Quran, dengan harapan menjadi orang yang husnul khatimah, akhir hayat yang baik, diambang kematian dihias dengan antunan ayat suci Al-Quran. Sangkaan mereka begitu. Tetapi apa yang terjadi begitu Al-Quran diambilkan, diserahkan kepadanya, dipikirlah Al-Quran kulitnya. Saat diambang kematian, dia pun menyatakan, wahai para keluargaku semuanya, saksikanlah kalian, mulai detik ini saya bersumpah, saya tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Saksikanlah, mulai detik ini
Saya bersumpah, saya tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Ketika itu Quran pun dicampakkan dan ingkar dengan Al-Quran. Begitu menyatakan demikian dan menghembuskanlah nafas terakhir, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sedih keluarga, sedih. Kenapa? Karena salah satu dari rukun iman adalah beriman kepada kitab Al-Quran. Kalau orang ada percaya dengan Quran, berarti orang itu murtad, keluar iman dan Islam. Sedih para keluarga. Padahal tugas azan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang indah dan suci. Azan tugasnya 40 tahun, bukan sebentar. Tapi begitu meninggal dunia malah ingkar dengan Al-Quran. Orang yang ingkar dengan Quran maka orang itu murtad. Dan orang yang murtad itu lebih jahat daripada kafir. Dan orang yang murtad selama-lamanya di dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Lalu azan digantikan oleh saudaranya, adiknya. Adiknya ini 30 tahun lagi bertugas azan. Ringkas cerita, selama 30 tahun sudah mengumandangkan azan, kemudian sakit, nasib adiknya pun sama. Diambang kematian, sakaratul maut, dia minta diambilkan Quran. Begitu diambilkan, sama juga pernyataan yang boleh detik ini saksikan wahai keluarga, bahwa saya ingat, saya tidak percaya lagi dengan Quran. Ketika itu juga dia menghembuskan nafas terakhir. Sedih keluarga, bingung keluarga. Karena kalau orang sudah demikian, kalau orang itu sudah murtad, keluar dari iman dan Islam, satu, tidak boleh dikuburkan di tengah kuburan muslimin. Kenapa? Dia bukan Islam. Tidak boleh dimandikan, ada perlu disolatkan, ada perlu dikafan. Kenapa? Lain orang Islam. Dimandikan, dikafan, disolatkan, dikuburkan, itu orang Islam. Untuk supaya demikian. Tapi kalau lain orang Islam tidak punya kewajiban mengampun macam itu. Berapa menyelamatkan orang lain orang Islam? Berapa memandikan lain orang Islam, orang yang sudah murtad? Ada boleh dikuburkan di tengah-tengah kuburan muslimin. Cari kuburan berdaya atau labu supaya mahal. Kecok. Lain orang Islam. Lalu apa penyebabnya? Sampai dia berpindah keyakinan itikat ingkar dengan Quran. Padahal orang baik, padahal orang soleh, padahal orang rajin ke masjid, padahal tukang azan 40 tahun, 30 tahun. Kok kenapa bisa berubah menjadi orang yang murtad? Usut punya usut, dicari-cari penyebabnya. Ditanya-tanya keluarga-keluarga kawanannya. Oh, ternyata orang ini punya kebiasaan suka menggambar-gambarkan berita keburukan orang. Bahasa orang sekarang, katuju benar menggosip orang. Senang menceritakan aib-aib keburukan orang. Hati-hati itu namun tong lantik tuh. Mengakibatkan jadi murtad, keluar dari iman dan Islam. Bentuk perbuatan yang membuat orang iman Islam batal apabila orang itu menghinakan Quran. Menghinakan Quran.
Murtad Quran itu. Seperti apa menghinakan Quran? Quran dicampakkannya ke dalam parit. Contohnya di atas kartu undangan ada tulisan Bismillah. Bismillah Quran kan? Quran. Di atasnya ada tulisan Alhamdulillah. Quran kan? Quran. Begitu selesai baca undangan, diremas-remas kertasnya, buang pada sampah. Jelas ada Qurannya, ada tulisan pada apa tulisan tangan manusia juga. Oh, itu mericikan Quran. Ada sadar dia telah membuat dirinya jatuh kepada perbuatan murtad. Masalah. Jadi orang murtad itu kadang harus pindah agama. Orang murtad kadang harus pindah dari Islam kepada Kristen, dari Islam kepada Hindu, dari Islam kepada Buddha. Kadang mesti harus begitu. Orang murtad ada tindakan melecehkan kepada Al-Quran, syariat, dilecehkan. Syarif misalnya marah mengucap akhirnya Quran dibakarnya. Perbuatan murtad. Orang membakar Quran dua macam. Ada membakar Quran itu menyebabkan orang bisa murtad, satu. Ada orang bakar Quran tapi jadi pahala. Saya ulang. Ada orang bakar Al-Quran ini menyebabkan murtad, keluar dari iman dan Islam. Satu. Dua. Ada orang bakar Quran tapi menjadi amal soleh dan pahala dan disuruh. Seperti apa yang membuat orang bakar Quran jadi murtad? Kalau ia bakal membakar Al-Quran, menghinakan, merendahkan, melecehkan, bahasa orang sekarang menistakan, penistaan kepada agama, menistakan, dibakarnya murtad Quran itu. Terus bagaimana bakar Al-Quran jadi pahala, jadi ibadah dan disuruh? Bakar Al-Quran jadi pahala dan disuruh ketika Quran sobek, tahambur lagi, Quran berhari, dibaca kala-kala lagi, Quran ini hancur sudah, dimakan gagat, berlubang-lubang, tulisannya kada jelas, kemudian dibiarkan ini bisa terlangkahi, tersia-siakan. Maka untuk menghilangkan tulisannya, untuk memelihara keamanannya, ambilnya korek, lalu dibakarnya Quran supaya aman, jangan lagi tersia-siakan. Ini malah berpahala disuruh. Jadi tergantung niat, tergantung maksud. Kalau niat maksud untuk menistakan Quran, merendahkan Quran, lalu bakarnya Quran. Kalau niat menjaga kemurnian dan kemuliaan Quran, dibakarnya karena kalian bisa memanfaatkan lagi sobek-sobek, bagus, berpahala dan disuruh. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kemudian lagi bentuk perbuatan murtad keluar dari iman dan Islam apabila orang itu menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram sudah ditentukan dalam syariat ini haram. Hadis Quran mengatakan ini haram. Inya mah anggap kada apa-apa. Contohnya ketika orang sakit misalnya, ketika demam menggigil, lalu ada orang menyuruhnya kalau hendak cepat sembuh juga minum bir bintang. Jadi boleh aja kan minum bir bintang, boleh aja untuk obat kada apa-apa, mengatakan kada apa-apa. Boleh aja lah minum bir kada haram, kada apa-apa ini untuk pengobatan dia sembuh. Kata-kata kada apa-apa berarti namanya orang itu menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Nyata sudah haram, kenapa dihalalkan? Menghalalkan yang haram sudah ditentukan dalam Quran dan hadis, maka murtad orang ini.
Dan ini terjadi dalam sebuah kisah. Terjadi dalam sebuah riwayat, namanya seorang tuan guru alim ulama, seorang aulia, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini punya murid. Ketika itu muridnya jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, diilangi oleh Fudail bin Iyad. Ternyata muridnya sakit parah, diambang kematian. Lalu dituntun oleh Fudail, tuan guru ulama ini, dengan tuntunan kalimat syahadat. Karena memang ketika orang hendak meninggal dunia, sunat dituntun dengan kalimat syahadat, sunat ditalkinkan zikir di telinganya. Walau orang ini ahli zikir, walau orang ini ahli syahadat, talkinkan, bacakan zikir di telinganya. Kenapa? Mengikut sunnah. Hadis Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah fi qalbihi. Begitu ditalkinkan, dibacakan syahadat di telinga orang ini, ternyata dia mengatakan, wahai Syekh, saya tidak bisa Syekh, lidah saya kaku ya Syekh, saya tidak bisa Syekh untuk bersyahadat. Akhirnya keluar kata-kata yang terakhir, ya Syekh, mulai saat ini aku berlepas dengan kalimat syahadat, aku ingkar dan aku tidak percaya. Ketika menyatakan aku berlepas dengan syahadat, aku ingkar, aku tidak percaya, diiringi dengan menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia. Kalau orang ingkar dengan syahadat, rukun Islam yang pertama syahadat. Ingkar lawan syahadat, berarti orang itu batal Islamnya. Bila batal Islamnya, murtad orang itu selama-lamanya di dalam api neraka jahanam. Sedih, mencucurlah air mata seorang ulama ini, Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena murid yang tercinta, murid kesayangannya meninggal dunia dalam keadaan ingkar kepada syahadat. Dia pulang dalam keadaan berurai air mata, menangis. Suatu malam bermimpi Fudail bin Iyad. Apa mimpinya? Mimpinya bertemu melihat muridnya sedang diseret oleh malaikat Zabaniyah, dicampakkan ke dalam azab siksa dahsyatnya api neraka. Ditanya oleh Fudail bin Iyad, kata Fudail, wahai muridku, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau sampai demikian, kau telah keluar dari iman? Kenapa kau telah demikian sampai keluar ketika wafat dari Islam, menyatakan batal, diingkar dengan syahadat? Apa wahai muridku? Dia jawab, ya Syekh, saya batalkan syahadat, keluar dari Islam, dan sekarang saya mendapatkan azab yang sangat dahsyat dan pedih. Penyebabnya adalah ketika saya masih hidup, saya punya penyakit ya Syekh. Lantas saya datang kepada dokter ya Syekh. Saya berobat. Setelah saya berobat kepada dokter, dokter pun menyarankan, kata dokter, penyakit ini sulit. Kalau kau ingin sembuh, kau setiap tahun harus minum khamar. Setiap tahun 1 kali segelas saja minum khamar, minuman keras. Lalu ya Syekh, setiap tahun saya sekali minum khamar, setiap setahun sekali saya minum bir bintang untuk pengobatan ya Syekh, agar sembuh dan sembuh ya Syekh. Dengan sebab itu ya Syekh, saya ingkar, keluar iman dan Islam, saya menjadi murtad. Padahal minumnya tadi hanya untuk berobat, untuk kesembuhan, untuk berobat, untuk kesembuhan. Jangan melebih-lebihkan yang sudah ditentukan haram, ya haram.
Walaupun untuk berobat, dan ini di zaman Rasul juga pernah terjadi, di mana Rasulullah masuk ke rumah Ummu Salamah. Ketika itu ada di dalam wadah di rumah Ummu Salamah itu sesuatu, ditanya oleh Nabi, ya Ummu Salamah, ini dalam wadah ini apa nih dalam tasbih? Ujar Ummu Salamah, ya Rasulullah, kok anakku sedang sakit. Terus saya obati dengan itu ya Rasulullah. Ujar Rasulullah, ini adalah bandanan haram. Ya Ummu Salamah, ini bandanan haram. Allah tidak menyembuhkan berobat dengan yang haram. Jangan, haram, tidak boleh. Dilarang oleh Nabi. Tidak boleh dijadikan pengobatan. Hadirin rahimakumullah. Jadi menghalalkan yang haram mengakibatkan orang itu bisa murtad, keluar iman dan Islam. Yang ketiga, iman dan Islam keluar batal, yakni murtad, apabila dia mendoakan kepada orang muslim dengan doa karena dia marah, emosi yang memuncak, dizalimi orang, lalu dia berdoa, ya Allah, mudahan orang itu mati tidak beriman, ya Allah, mudahan mati kafir orang itu. Ketika dia mendoakan orang muslim dengan mudahan mati tidak beriman, mudahan jadi orang kafir, maka doa itu kembali kepada dirinya yang berdoa, dirinya lah menjadi kafir dan murtad. Senjata makan tuan. Tidak boleh mendoakan orang muslim separah apapun jahatnya orang dengan kita, seburuk apapun kelakuannya orang itu terhadap kita, sebegis apapun tingkah lakunya dengan kita. Jangan sekali-kali mendoakan agar orang itu dalam keadaan mati tidak beriman dan Islam. Maka bila itu terjadi, kita doakan untuk orang non-muslim, mudahan mati tidak beriman dan Islam, langsung karena kepada diri kita mendoakan itu senjata makan tuan. Kembali bahwa orang murtad tidak mesti harus pindah agama. Orang murtad tidak mesti harus pindah akidah keyakinan. Orang murtad bisa dengan ucapan, dengan keyakinan, dengan sikap dan perbuatan. Contoh bagi yang terakhir, orang bisa mengakibatkan murtad apabila orang itu mendustakan takdir Tuhan. Ketika terjadi musibah, mungkin ditabrak mobil, mungkin kecelakaan, lalu masuk rumah sakit, lalu ditanya orang, kenapa sampai saya ditabrak orang? Kata orang, sabar, ini sudah takdir. Apa ini bukan takdir, ini karena kelalaian. Ini bukan takdir, ini karena hati-hati. Bukan takdir, awas. Apabila mengitikadkan itu bukan takdir, itu mengakibatkan batal rukun iman yang terakhir, percaya kepada takdir. Murtad kurang itu. Sudah digarisbawahi bahwa takdir baik dan buruk semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah ucapan kita, karena dalam ucapan bisa menjerumuskan dan mencelakakan orang buat selama-lamanya terperosok kepada perbuatan murtad. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik dan hidayahnya, mudah kita diberikan selalu istiqamah dalam iman dan Islam sampai akhir hayat, tetap di dalam iman dan Islam husnul khatimah. Mudah kita termasuk orang yang ditakdirkan min ahli jannah, masuk surga bigir hisab, dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu Muhammad wa alihi. Ya Allah, Kaulah Zat yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Dengan kekuasaan merubah keadaan kami, ya Allah, dari sengsara kepada bahagia, dari miskin kepada kecukupan rezeki yang halal luas berkah, dari banyak dosa diberikan ampunan, dari lupa kepada ingat, dari malas kepada rajin berbuat taat ibadah. Wahai Allah, bentangkan jalan hidup dalam keridhaan-Mu senantiasa. Angkat derajat martabat kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Jadikan kami orang yang berada dalam iman dan Islam, muttaqin, jadi orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf lebih kurangnya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.